Shalom GMS Malang. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Dia. Mari bersama-sama katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus
kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Mari semua katakan, Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. mari semuanya angkat tanganmu, katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita, come on. Nah, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. There is no better moment than within His presence. See His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world, dwelling His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness till less of me and more
His voice. I want to walk away from the clamor of the world, dwell in His sound for the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship His holiness, till less of me and more of Him. Oh, I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness, till less of me and more of Him. In this quiet place, secret place, I wait only for Him. In this quiet place, secret place, I wait only for Him. In this quiet place, secret place, I wait only for Him. In this quiet place, in this secret place, I wait only for Him.
Cobalah aku Tuhan, selidiki hatinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ini rindu kami Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Raja
Allah kita yang layak terima puji-pujian dan hormat. Engkau layak terima puji-pujian dan hormat dari kami ya Allah. Sebab Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa, berdaulat penuh atas hidup kami. Dan sungguh-sungguh hari ini ketika kami mendengar Engkau berbicara, Engkau bersabda, maka apa yang mati di dalam hidup kami Tuhan akan bangkitkan. Kami percaya setiap firman Tuhan yang kami dengar, ini akan menjadi kekuatan buat setiap kami. Tuhan berkati Pastor Voice kali ini, biar ketika jemaatmu mendengar, jemaatmu akan dibangun oleh kebenaranmu. Dan sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih kami siap untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Bolehkah kita kasih sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita yang besar. Yang menonton live streaming juga bisa berikan jabat tangan kanan kiri kepada suaminya, kepada istrinya juga, kepada anaknya juga. Katakan, oh Tuhan akan memberkati hidupmu. Silakan duduk. Oke, shalom. Sekali lagi shalom, apa kabar? Saya dengan iman saya melihat bahwa kabar Anda semua baik-baik dan luar biasa. Sebab damai sejahtera Allah menyertai kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Pada Pastor Voice kali ini saya rindu menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang sebetulnya Tuhan sudah letakkan ini jauh beberapa waktu yang lalu ketika saya berdoa, ketika saya membaca firman Tuhan, Tuhan memberikan sebuah rema, Tuhan memberikan sebuah penegasan ketika saya membaca dan kita mau belajar saat ini dari seorang yang bernama Hagar. Saya kasih judul Pastor Voice kali ini adalah El Roi. Seperti itu. Kenapa kok kita sama-sama belajar dari seorang yang bernama Hagar? Karena peristiwa bagaimana Hagar ini boleh mengalami suatu tindakan yang tidak adil. Tetapi justru di dalam posisinya Hagar bisa mengalami Tuhan dan menyebut Tuhan sebagai El Roi. Satu-satunya orang yang menyebut Tuhan sebagai El Roi adalah Hagar. Yang artinya Allah yang telah melihat di padang gurun. Satu-satunya pribadi yang menyebut Tuhan dengan El Roi bukan hanya menyebut tapi dia mengalami bagaimana dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Tuhan itu melihat hidupnya. Mari kita buka dulu Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mari kita siapkan Alkitab kita siapkan juga catatan kita, handphone kita untuk kita bisa mencatat semua apa yang Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Dan kita sama-sama menangkap sebuah rema yang akan mengubahkan dan menguatkan kita. Kejadian pasal ke-16 ayat yang pertama. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir. Namanya Hagar. Katakan Hagar orang Mesir. Hagar ini bukan orang Israel. Hagar ini orang Mesir. Lalu di ayat yang kedua berkatalah Sarai kepada Abram. Engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku untuk melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Dan ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung maka ia memandang rendah nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang akan menjadi hakim antara aku dengan engkau. Lalu ayat ke-6 berkata, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Katakan Sarai menindas Hagar. Jadi Hagar ini berada di dalam sebuah penindasan dari Sarai. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun. Malaikat Tuhan dengan huruf M-nya besar ini adalah Tuhan sendiri. Yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya Hagar, hamba Sarai,
dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudara-saudaranya. Lalu kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Katakan amin. Firman Tuhan ini berbicara sangat luar biasa di dalam hati saya. Bahwa ini adalah satu-satunya kalau saya baca gitu ya. Di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Satu-satunya pribadi yang menyebut nama Tuhan, nama Allah dengan El Roy hanya Hagar. Kalau kita membaca Alkitab Kejadian ini, maka fokus kita harus dirubah terlebih dahulu. Fokus kita nggak boleh melihat kepada Hagar, Abram, atau Sarai. Tapi kita harus fokus kepada penulis kitab Kejadian. Siapa penulis kitab Kejadian? Tuhan sendiri. Allah sendiri yang menulis kitab Kejadian. Allah sendiri yang berbicara. Bukankah firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi fokus kita jangan kepada Hagar, Abram maupun Sarai. Tapi fokus kita harus kepada Tuhan yang empunya firman. Kenapa kok Tuhan menuliskan kisah Hagar, peristiwa Hagar ini? Berarti ada maksud Tuhan di dalamnya. Dari peristiwa ini apa yang bisa kita dapatkan? Bahwa seorang yang hidupnya berada di padang gurun, seorang yang merasa sendiri, diperlakukan gak adil, tetapi bisa mengalami Allah dan menyebutnya sebagai El Roy. Artinya pengalaman kita sama Tuhan gak akan pernah terbatas oleh sekedar keadaan, oleh sekedar lingkungan kita. Kalau lingkungan kita padang gurun, otomatis kita gak bisa mengalami Allah sebagai El Roy. Enggak. Karena pengalaman Hagar kepada Tuhan, justru ketika dia mengalami masa-masa penindasan. Nah, apa yang kita mau sama-sama pelajari arti dari El Roy? Arti yang pertama dari El Roy yang bisa kita pelajari dari peristiwa Hagar ini adalah bahwa Allah, yang pertama adalah Allah yang melihat segala peristiwa yang ada di dalam kehidupan umatnya. Artinya kita punya Allah itu tidak tidur. Kita punya Allah itu melihat siapapun kita. Tuhan itu melihat. Tuhan tidak pernah tutup mata dengan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tutup mata dengan kehidupanmu. Siapapun engkau. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, siapa Hagar? Dia bukan bangsa Israel, bukan orang Israel, bukan orang yang berhak menerima keselamatan, tapi kok dia bisa mengalami Tuhan sebagai El Roy. Dikatakan bahwa Hagar ini orang Mesir yang hidup dengan berhala, penyembahan dewa. Tapi kok bisa mengalami? Tuhan gak pernah lihat siapa kita. Oh itu kalau itu pendeta, itu hamba Tuhan, pasti Tuhan lihat. Enggak. Hagar pun Tuhan lihat. Satu-satunya pribadi yang memberi nama Allah dalam perjanjian lama El Roy adalah Hagar. Allah telah melihatku. Hagar sendiri yang menyebut dia El Roy. Tuhan sudah melihat aku. Wow. Ini pengakuan bukan dari bangsa Israel. Ini pengakuan datang dari orang Mesir. Orang yang gak mengenal Tuhan. Tapi bisa menyebut Tuhan melihat aku. Guys, bukankah ini suatu pengalaman yang luar biasa yang harus kita sendiri mengalami hari-hari ini? Kita berada di padang gurun, kita berada di dalam masa-masa sukar, masa-masa penindasan yang gak tahu selesainya kapan. Tapi kita pun juga bisa seperti Hagar yang bisa mengalami Tuhan dan menyebut dia El Roy. Tuhan melihat aku.
Tuhan melihat aku. Hagar sendiri mengalami Tuhan. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa Tuhan itu gak peduli atas hidup kita. Jadi jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu gak care. Tuhan itu gak tahu sama hidup kita. Tuhan itu melihat. Satu kali di masa-masa awal saya dan istri melayani gitu ya, menjadi seorang gembala di kota sebelumnya. Ketika awal-awal saya melayani itu jemaat belum ada juga, masih ibadahnya di rumah juga gitu ya. Saya pernah mengalami masa-masa padang gurun. Saya pernah mengalami masa-masa sukar. Sampai kalau saya cerita gitu ya, saya ingat gitu ya, saya jadi hancur hati. Kenapa? Karena Tuhan itu begitu sayang sama saya, sama istri, sama keluarga saya waktu itu. Di masa-masa kesulitan itu, saya sampai berdoa sama istri, saya masih ingat. Tuhan, jangan lupa loh ya. Di Madiun ini Tuhan punya anak yang namanya Jeffrey. Bok lupa loh Tuhan. Bok lupa, saya di sini. Saya ada di kota ini karena saya ikut Tuhan. Jadi Tuhan jangan lupa. Tuhan itu gak pernah lupa. Tuhan jangan tutup mata, Tuhan gak pernah tutup mata. Bahkan ketika satu malam gitu ya, saya dan istri ngobrol-ngobrol di kamar gitu. Saya bilang, yang sudah lama sekali kayaknya Koko ini gak makan kepiting. Gak makan seafood. Saya suka kepiting dulu, sekarang gak terlalu suka. Karena kurang sehat. Dulu saya suka gitu ya sampai sekarang masih suka sih, cuman gak terlalu yang gimana gitu. Waktu itu saya ngomong sama istri, kok saya udah lama gak makan kepiting, kayak kepingin makan kepiting. Baru kepingin. Menurut Bapak Ibu Saudara, kepiting itu sehat atau tidak sehat? Ayo. Sehat. Ya ada gak sehatnya sedikit sih. Untuk yang seperti itu, Tuhan itu melihat. Gak perlu waktu lama gitu ya, baru ngomong, tiba-tiba ketok. Ada orang ketok pagar rumah kami. Padahal itu kami masih ingat, saya dan istri belum ada jemaat. Itu masih CG. Ketok, lalu orang itu bilang, kok Jeffrey ya? Iya. Kamu siapa? Oh, saya jemaatnya Mawar Siaran kok. Oh iya, waktu di Surabaya. Dan sekarang kami pindah di Madiun. Oh ya? Lalu, kok ini ada oleh-oleh buat Koko. Koko makan ya? Oh apa ini? Kayak kok jadi repot-repot? Oh enggak tahu. Saya kok tiba-tiba kepengen belikan, terus tak kasih ke Koko. Ya sudah. Dia lalu begitu saja, saya bawa tuh barang masuk ke kamar. Ke kamar makan, bukan kamar tidur. Ke kamar gitu ya, kamar makan. Saya buka, tahu nggak Pak? Isinya itu kepiting telur. Jumlahnya kalau nggak 2, 3 ekor. Dari situ saya langsung, iya Tuhan itu nggak buta. Tuhan itu nggak tertidur. Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu melihat kita. Tuhan itu melihat. Bahkan di masa-masa kesukaran sekalipun, Tuhan itu melihat. Tuhan itu gak pernah menjadi Tuhan yang tutup mata. Oh kalau perkaranya berkat, Tuhan buka mata. Tapi kalau perkaranya perkara kesulitan, tantangan, Tuhan tutup mata. Tuhan kita bukan Tuhan seperti itu. Tuhan kita selalu melihat umatnya. Hagar pun mengalami sesuatu yang sama. Pengalaman yang sama. Dia ditindas, dia lari, menyendiri ke sumur Laharoy. Lalu di sumur itu dia mengalami Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhan itu gak pernah tutup mata atas hidupnya. Tuhan gak pernah tutup mata atas hidup kita. Tuhan gak pernah tutup mata atas persoalanmu. Tuhan gak pernah tutup mata atas kesulitan yang hari ini kau hadapi. Tuhan tahu semuanya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu,
di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ini Tuhan kita. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Oh, kesulitan apapun kok gak pernah ditinggalkan. Ku di tangan Tuhan itu selalu menggandeng hidup kita. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Mari kita letakkan tangan kiri kita di hati kita. Ku di tanganmu, kami percaya Tuhan. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Katakan dalam hatimu, Tuhan, aku tahu bahwa aku tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan. El-Roi, bahwa Tuhan itu melihat setiap umatnya. Lalu artinya kedua dari El-Roi adalah Allah yang bersedia memberikan arahan di dalam hidup kita. Itu arti El-Roi. Allah yang bersedia memberikan arahan di dalam segala situasi hidup yang kau alami. Di dalam segala situasi hidup yang dialami oleh umatnya. Bukan kalau kita berjalan di dalam sesuatu yang sifatnya suka, yang sifatnya senang-senang, Tuhan kasih direction di sana. Tuhan kasih arahan. Bahkan di dalam lembah kekalaman sekalipun, Tuhan itu memberikan arahan di dalam hidup kita. Dia memberitahu jalan-jalannya di dalam kehidupan kita. Dan Hagar mengalami Tuhan bukan saja sebagai Allah yang melihat, namun juga sebagai Allah yang mengarahkan dan memimpin hidupnya. Dia berkata, Hagar, ngapain kamu di situ? Tuhan, aku sedang seperti ini. Kamu gak boleh ke situ. Kamu harus kembali. Sebab aku punya rencana yang besar buat hidupmu. Dikasih arahan. Jangan main-main dengan hatimu, Hagar. Jangan main-main dengan keadaan seperti itu. Kembali. Hatimu harus pulih karena aku punya rencana yang besar. Wow. Bukan hanya melihat, bukan hanya Tuhan itu kasih saya kepiting, Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga kasih arahan, kamu gak boleh makan banyak kepiting. Bukan karena aku gak bisa kasih. Tapi kalau kamu makan setiap hari, aku kasih setiap hari. Kita gak akan pernah bisa melihat 2030 300 gereja. Bukan Tuhan gak bisa kasih, Tuhan itu selalu ketika dia melihat kita, dia memberikan arahan di dalam hidup kita. Dia memberikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Tuhan itu menuntun umatnya. Di padang gurun, bangsa Israel yang bebal gak pernah ditinggalkan. Dituntun sama Tuhan. Dengan tiang awan dan tiang api, Tuhan itu menuntun bangsa Israel sampai masuk ke tanah perjanjian. Sampai ke tanah perjanjian. Begitu juga di dalam kehidupan kita hari ini, kalau kita berada di padang gurun, Tuhan itu memberikan direction di dalam hidup kita. Tuhan memberikan arahan-arahan yang clear, yang jelas, yang bisa kita dengar, bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan. Sama seperti apa yang bisa Hagar kerjakan. El-Roi. Bukan hanya Tuhan melihat, Tuhan memberikan direction, Tuhan memberikan arahan. Bukan kata di lagu yang kita nyanyikan, kita ini ada di dalam rencana Tuhan. Kita ini ada di dalam hatinya Tuhan. Kita ada di tangan Tuhan. Berarti kalau kita ada di tangan Tuhan, ada di hati Tuhan, ada di rencana Tuhan,
Tuhan itu selalu memberikan direction dalam hidup kita. Pintu sini tertutup, Tuhan memberikan direction. Pintu sana akan terbuka. Tuhan gak terbuka, aku akan membuat pintu buatmu. Kalau aku sudah membuka pintu, gak ada orang yang bisa menutup. Wow. Itu Tuhan. Dia memberikan direction. Dan arti El-Roy yang ketiga. Bahwa Allah bukan hanya melihat, memberikan arahan, tapi Allah juga bertanggung jawab terhadap arahannya itu. Wow. Bukan hanya kalau kamu mau mengalami kemuliaan, kamu harus lewat jalur ini. Siap Tuhan, saya mau lewat jalur ini. Dan ketika kita lewat jalur ini, Tuhan ada di sana. Dia menyertai kita. Arti El-Roy adalah Allah yang bertanggung jawab terhadap arahan yang diberikan kepada umatnya. Dia gak pernah meninggalkan kau sendiri. Dia menyertai. Jadi dia, kamu harus lewat sini. Nanti kalau sudah mau belok kiri, Tuhan sudah kasih tanda. Kamu harus belok kiri. Ketika kita sudah lengah sedikit, diceblek lah. Apa ceblek itu? Dikasih tanda. Hati-hati, ada orang nyebrang. Tuhan itu sertai. Pimpinan Allah selalu disertai dengan janji penyertaannya. Tuhan gak pernah meninggalkan kita sendiri. Ketika kita menghadapi permasalahan kehidupan, maka hadapilah, selesaikanlah, karena engkau gak pernah sendiri. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, aku akan membawa engkau masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Engkau harus menyeberang. Apakah Tuhan sendiri ketika dia berfirman, bangsa Israel menyeberang sendiri? No. Bangsa Israel begitu lihat, gitu ya, keluar dari Mesir, lihat mau nyebrang itu, lihat ada laut merah. Tuhan gak ada jalan. Mana jalannya? Katanya harus menyeberang ke sana. Tapi ini laut merah. Apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan belah laut merah. Tuhan buka jalan. Bangsa Israel menyeberang. Apa Musa yang buka jalan? Bukan. Tuhan. Tuhan yang buka jalan. Dia belah lautan, bangsa Israel bisa menyeberang. Di tengah-tengah perjalanan gak bisa makan. Turun hujan mana. Tidak mendapat air. Karena air di sekitarnya adalah air yang pahit. Tuhan sediakan air manis di sana. Tuhan sertai. Tuhan gak pernah bilang sama kita, Tuhan di sini gak ada air, airnya pahit. Ya kalau kamu gak suka pahit, ya itu apesmu. Kalau kamu suka pahit, ya itu hokimu. Tuhan gak gitu. Tuhan gak pernah gitu. Tapi dia sertai, Tuhan kita gak bisa minum air yang pahit. Tuhan ubah jadi manis. Tuhan kami kelaparan, Tuhan kirim hujan mana. Pingin makan daging, Tuhan kirim daging. Bahkan sampai tanah perjanjian pun, sampai tanah Kanaan pun, Tuhan berkata sama orang Israel. Kamu usahakanlah tanah Kanaan. Kalau tanah Kanaan itu belum berbuah, aku akan tetap pelihara kamu. Tapi begitu tanah itu berbuah, pemeliharaanku stop. Loh, Tuhan sampai seperti itu. Disertai. Dan kita pun juga harus mengalami Tuhan sebagai El-Roy. Bukan hanya Tuhan, aku percaya Tuhan melihat. Tapi aku juga percaya Tuhan memberikan arahan di dalam hidupku. Dan setelah Tuhan memberikan arahan, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab atas arahan. Artinya Tuhan itu menyertai kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau hari ini kita mengalami sebuah keadaan mungkin sama seperti Hagar, kita berada di padang gurun, kita berada di dalam suasana situasi yang tidak enak, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-8, Kejadian 16 ayat yang ke-8. Ini luar biasa. Kejadian 16 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan seperti ini. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Katakan lari.
Lalu ayat ke-9, lalu kata malaikat Tuhan, kata Tuhan itu kepadanya, kembalilah. Wow. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di padang gurun? Jangan lari dari proses. Kembali. Berat, pasti. Ingat, Tuhan menyertai. Tuhan memberikan arahan. Dan Tuhan melihat hidupmu. Jangan lari. Hadapi. Sama seperti Hagar. Kamu ngapain di sini Hagar? Aku lari dari nyonyaku. Kembali. Ayat 9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Dan ini yang luar biasa. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Wah, ini kayak hidupku penuh penindasan. Enggak, Pak. Ini seolah-olah Tuhan itu sedang berkata sama Hagar, kembali ke nyonyamu. Loh, aku nanti ditindas. Enggak apa-apa. Ditindas enggak apa-apa. Kembalilah. Di ayat 10. Lagi kata malaikat Tuhan kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Jadi Tuhan suruh Hagar kembali ke penindasan. Bukan itu tujuan Tuhan. Kadang, waduh ikut Tuhan harus mengalami proses. Tujuan Tuhan itu memproses kita supaya kita dewasa. Bukan, Tuhan itu tidak punya tujuan untuk memproses kita. Tuhan gak pernah tujuan untuk menindas kita. Tapi proses atau tindasan, itu salah satu jalan untuk kita bisa mengalami multiply yang besar. Hagar, kembali. Biarkan dirimu ditindas di bawah kekuasaannya. Karena aku akan semakin membuat engkau banyak. Wow. Oh, ada tujuan. Proses bukan tujuan, proses itu cara atau jalannya Tuhan. Kemuliaan, janjinya, itu tujuannya di dalam hidup kita. Ditindas, penindasan bukan tujuan Tuhan, bukan. Tapi multiply. Justru karena ditindas, kita bisa menjadi semakin besar. Justru mengalami hal seperti ini, Tuhan mau pakai hidup kita lebih besar dari sebelumnya. Mata Tuhan melihat kepada semua orang. Makanya kalau hari ini kita berada di padang gurun, jangan fokus kepada yang sekarang. Jangan fokus kepada, aduh hidupku kok ditindas terus. Apakah memang bakatku ini jadi orang yang tertindas? Tidak. Kenapa kok Tuhan izinkan penindasan? Karena memang Tuhan suruh kembali. Dan biarkan penindasan. Itu terjadi dalam hidupmu. Karena aku akan membuat engkau banyak. Mata Tuhan melihat kepada semua orang. Semua umatnya. Siapapun kita. Pak, saya ini orang berdosa. Apakah Tuhan melihat? Tuhan melihat. Tuhan melihat. Pak, saya ini pelayanannya bukan tingkat surga. Tuhan gak pandang bulu. Tuhan melihat. Siapapun kita. Mata Tuhan gak pernah tertutup atas apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Mata Tuhan bukan hanya melihat kepada Sarai, Abram, tapi juga Hagar. Kalau mata Tuhan melihat kepada Hagar, maka saya percaya mata Tuhan juga, mata yang sama, juga melihat kita apa adanya. Tidak ada pribadi yang terlalu kecil di hadapan Tuhan sehingga mata Tuhan itu tidak tertuju ke sana. Pak, bisnisku kolaps. Itu bukan alasan Tuhan tidak melihat hidup. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu,
di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Tutup Alkitabmu, tutup bukumu. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Kita letakkan tangan kita di hati kita. Ku di tanganmu, ku di hati. Jangan kau merasa engkau sendiri. Di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ku sendiri. Oh, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi kami percaya dengan iman kami di tangan-Mu ya Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Biar keyboard dengan worship leader dengan lembut saja nyanyikan pujian ini. Mari saya undang setiap Anda yang menonton bisa tutup mata. Ini adalah waktu bagaimana kita menyadari, mengalami Tuhan bukan hanya pengalaman yang supranatural yang biasa. Tapi izinkan kita mengalami pengalaman dan boleh menyebut Tuhan seperti Hagar menyebut. Yaitu El Roi. Bahwa dia melihat tantangan yang kau hadapi, dia melihat keluargamu, dia melihat pekerjaanmu, dia melihat pelayananmu. Dia melihat hari ini jatuh bangunnya hidupmu. Tapi justru di dalam keadaan seperti itu, dia bukan hanya melihat, dia memberikan arahan yang jelas yang bisa kita dengar. Dan ketika ia memberikan arahan, dia juga memberikan penyertaannya. Tujuan Tuhan di dalam hidup kita adalah kita semua mengalami janji kemuliaan. Tapi kalau hari ini kita berada di dalam sebuah proses, di dalam sebuah penindasan, mungkin sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, kita nggak salah sih, tapi karena wabah, jadi keseret-seret, jadi kena dampak semuanya. Oh, Tuhan itu menyertai hidupmu. Jangan engkau merasa bahwa engkau ini korban, engkau sendirian, Tuhan gak ada. Oh, Tuhan itu melihat, bahkan Hagar pun dilihat. Hagar orang Mesir. Kita ini anaknya. Kita berada di tangan Tuhan. Artinya dimanapun kau berada, tangan Tuhan itu tetap menggandeng hidupmu. Tangan Tuhan itu tetap mengarahkan hidupmu. Kita berada di dalam hatinya Tuhan. Kita gak pernah sendirian, kita bukan yatim piatu. Kita ada di hati Tuhan. Tuhan itu selalu pikirkan gimana caranya anakku ini bisa sampai kepada janji. Gimana anakku ini bisa sampai kepada kemuliaan sebagai tujuan akhirnya. Kita ada di pikiran Tuhan. Kita berada di dalam rencananya yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu hari ini dimanapun kau berada, apapun keadaanmu hari ini, sadarlah bahwa engkau gak pernah sendirian. Sadarlah bahwa engkau dikasihi. Engkau ada di mata Allah.
Engkau ada di tangan Allah, engkau ada di hatinya Tuhan, ada di pikiran Tuhan, ada di dalam rencananya. Engkau dikasihi Allah. Engkau dikasihi Allah. Tuhan, kalau hari ini kami berada di dalam penindasan firman Tuhan berkata sama seperti Hagar. Apa yang kau lakukan Hagar? Aku lari. Tuhan berkata jangan lari, kembali. Hadapi. Izinkan dirimu berada di dalam penindasan kuasanya. Karena aku akan membuat engkau besar. Karena aku akan memultiplikasikan hidupmu. Ada janji yang begitu besar daripada sekedar penindasan. Penindasan hanya jalan. Bukan tujuan. Tujuan akhir kita adalah multiply. Berkat, janji, kemuliaan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dimanapun kau berada hari ini, arahkan tangan kita ke depan. Kita berdoa. Biar Pastor Voice menjadi guidance buat kita. Menjadi arahan, direction. Untuk kita bisa melangkah, menghadapi segala sesuatu. Dengan kekuatan yang baru. Dengan penyertaan Allah. Engkau gak pernah ditinggalkan. Engkau gak pernah ditinggalkan. Mari kita arahkan tangan kita ke depan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Apapun keadaanmu, kau gak pernah sendirian. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Yes, kami ada di pikiranmu. Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang begitu luar biasa. Tuhan, firman-Mu selesai, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus menuntun hidup kami, memberikan arahan yang jelas, menyertai kami, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan, kalau hari ini kami mulai goyah, kuatkan kembali lutut kami. Sebab kami tahu kalau Engkau sudah berjanji, Engkau adalah Allah yang setia menepati setiap janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu, setiap orang-orang yang menyaksikan YouTube, kami percaya Tuhan juga ada di sana. Tuhan yang melihat, memberikan arahan, menyertai, dan yang memberikan janji-janjinya di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami selesai, Engkau harus terus bekerja dalam hidup kami. Engkau gak pernah bisa selesai dalam hidup kami. Tujuanmu adalah semua dari kami mengalami kemuliaan yang semakin hari semakin besar. Oleh sebab itu hari ini dimanapun kau berada,
terimalah berkat daripada Allah Bapa, penyertaan dari Allah Roh Kudus, memberikan kepadamu sukacita dan sejahtera. Kemenangan-kemenangan, terobosan akan terjadi dalam hidupmu. Dan mulai hari ini sampai selama-lamanya, apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Anda yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.